Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu selalu mendoakan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semoga kita terhindar dari penyakit yang sedang marak ini. Oke, ibu akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, ibu ingatkan kembali untuk anak-anak agar tetap mengingat tentang penjumlahan dan pengurangan dalam matematika, baik cara pendek maupun cara panjang. Tetapi di kemudian hari, anak-anak ibu untuk memakai penjumlahan dan pengurangan dengan cara pendek. Kenapa? Karena itu lebih singkat dan lebih hemat waktu. Hari ini ibu akan melanjutkan dengan tema menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan. Nah, kemarin kan dalam bentuk angka penjumlahan kita. Kali ini penjumlahan kita tentang cerita. Bagaimana sih cara menyelesaikan soal cerita penjumlahan tersebut? Oke, ibu akan memberitahu kepada anak-anak ibu bagaimana sih cara menyelesaikan soal cerita penjumlahan. Yang pertama, anak-anak ibu bacalah soal cerita tersebut dengan seksama hingga kamu dapat memahami makna soal tersebut ya. Kemudian yang kedua, tuliskan kalimat matematika yang sesuai soal, lalu hitunglah jumlah yang ada pada soal. Nah, sudah pada tahu kan anak-anak ibu bagaimana cara penyelesaiannya? Sebelum memulai penyelesaiannya, ibu akan memberi satu contoh bagaimana caranya. Lalu nanti anak-anak ibu dapat menyelesaikannya dengan cara yang sudah ibu beri. Oke, di sini di halaman 121 di situ ada soal 1 sampai 4 menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan cara soal cerita. Jadi anak-anak ibu untuk membaca terlebih dahulu soalnya, lalu menjawab dengan penjumlahan. Oke, ibu kasih contoh ya. Nomor 1. Di situ ada di perpustakaan sekolah terdapat 181 buku pelajaran, 181. Kemudian 126 buku cerita. Berapakah jumlah buku seluruhnya? Oke, masih ingat kan? Cara panjang. Boleh ini di sini cara panjang atau cara pendek ya anak-anak ibu. Kalau cara panjangnya 100 tambah 80 tambah 1, kemudian 100 tambah 20 tambah 6. Jumlahkan 7, 100, kemudian 200. Nah bu, ini bagaimana bu? Ini boleh dijumlahkan 2 tambah 1, 3, 0, 7. Gampang kan? Kalau cara pendeknya 181, 126, 7, 8 tambah 2, 10, letak nolnya 1 di bawah, lalu atas 1 tambah sama kan? Nah, anak-anak ibu di sini boleh dengan cara pendek atau cara panjang. Jelaskan nak dengan contoh nomor 1, maka anak-anak ibu boleh melanjutkan nomor 2, 3, 4. Boleh dengan cara pendek atau cara panjang. Tugas selanjutnya, anak-anak ibu boleh buka bukunya halaman 126. Di sini, anak-anak ibu diminta untuk dapat menceklis dari salah satu soal tersebut apakah sesuai atau tidak sesuai. Yang pertama itu ada bagaimana sih melakukan piket kelas bersama-sama itu sesuai atau tidak sesuai dalam sila ketiga. Apa sila ketiga anak-anak ibu? Iya, Persatuan Indonesia. Jadi, anak-anak ibu dapat melihat soal yang sudah ada di buku itu di halaman 126. Lalu anak-anak ibu dapat menceklis itu soalnya sesuai atau tidak sesuai dalam perbuatan sila ketiga. Oke, itu tugas anak-anak ibu yang kedua ya di halaman 126. Kemudian anak-anak ibu boleh buka bukunya halaman 131. Di sini ada gambar, kemudian ada kotak untuk anak-anak ibu menuliskan. Ada 3 gambar. Nah, tugas anak-anak ibu di halaman 131 itu coba buat
contoh pengalaman sila keempat dan sila kelima berdasarkan gambar yang ada pada di halaman 131. Nah, cara menjawabnya bagaimana, Bu? Cara menjawabnya, anak-anak ibu gambarnya boleh difotokopi. Itu untuk keringanan anak-anak ibu. Tetapi kalau misalnya anak-anak ibu ingin menggambarnya, boleh saja. Tapi alangkah lebih baiknya agar rapi, boleh difotokopi. Kemudian anak-anak ibu menuliskan contoh sila keempat dan sila kelima yang ada pada gambar sesuai. Misalnya gambar pertama mereka gotong royong, termasuk sila keberapa ya? Nah, misalnya gotong royong itu ada di sila keempat. Nah, sebutkanlah sila keempat, kemudian kasih contohnya yang ada pada di gambar. Sila keempat apa, kemudian contohnya yang digambar, mereka sedang melakukan gotong royong bersama. Begitu ya, anak-anak ibu boleh melanjutkan gambar kedua dan ketiga. Mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Jangan lupa tugasnya ada 3. Yang pertama, menyelesaikan soal cerita yang ada pada halaman 121. Kemudian yang kedua, anak-anak ibu tugasnya di halaman 126, itu contoh yang ada pada di halaman 126. Anak-anak ibu diminta untuk menceklistnya. Sesuai tidak contohnya ya pada sila ketiga. Kemudian yang terakhir, anak-anak ibu di halaman 131 itu gambarnya difotokopi, lalu anak-anak ibu tuliskan sila keberapa contoh tersebut dan sebutkan contoh yang ada pada gambar. Gampang kan? Semangat ya anak-anak ibu untuk mengerjakan tugasnya agar anak-anak ibu lebih cerdas, lebih pintar, dan disayangi ibu guru. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat ya, dadah.